Jadi pertanyaan saya adalah bahwa saya ini mempunyai urgensi syahwat yang begitu tinggi, Bu ya. Tapi saya juga ingin membahagiakan orang tua saya. Baik. Segitu saja, Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan syahwat Anda tidak sendiri. Bahkan syahwat ada fitrah. Di saat tidak ada syahwat, cacat. Cuman perbedaan antara orang dengan orang di dalam kecerdasan dalam menyelesaikan urusan syahwat. Nabi mengajarkan alaihi saum bisyami innahu lawija saumi man istata'a minkum ba'al man istata'a minkumul ba'al falyatazawwaj. Kalau dia mampu falyatazawwaj. Kalau tidak mampu dia berpuasa. Kalau resep dari Nabi itu benar, mengurangi gejolak syahwat dan sebagainya. Kemudian ternyata saya puasa, tapi syahwat saya masih bergolak. Ya memang syahwat itu masih ada. Tapi syahwat puasa itu punya fungsi untuk melatih diri kita bisa meredam syahwat. Tapi saya tidak kuat dengan syahwat saya. Kalau resep Nabi tidak akan salah. Maka kita harus memahami, ini banyak ceritanya. Kalau sudah resep dari Nabi tepat, ada yang berkata, tapi puasa syahwat saya mesti bangkit terus seperti yang diceritakan. Iya. Yang diberi petunjuk oleh Nabi benar. Hanya mungkin kitanya saja yang tidak benar di dalam menjalankannya. Kalau syahwat yang dimaksud Nabi adalah syahwat yang datang tiba-tiba, maka dengan resep Nabi begitu mudah untuk kita usir. Puasa untuk mengusir, termasuk disamakan dengan puasa adalah bentuk kebaikan yang lainnya. Bangkit syahwat, ambil wudhu, baca Al-Quran. Kalau belum melakukan sholat, berzikir, akan terusir itu syahwat. Nah, perbedaannya adalah syahwat yang diundang atau syahwat yang datang. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang kepada Anda, begitu mudahnya diusir. Anda ngambil air wudhu selesai. Yang jadi masalah ada syahwat yang kita undang dengan handphone kita undang dengan gambar yang kita simpan, kita undang dengan mata jelalatan. Loh, kita yang mengundang, bagaimana kita mengusir? Omong kosong. Kalau kita tidak mengundangnya, syahwat datang, selesai. Cuman ini syahwat yang kita undang, tidak ghaddul basar. Setiap ada orang perhatikan lewatan. Sementara kalau sudah pandangan itu kelihatannya sepintas, tapi setelah itu nancep. Biarpun orang itu sudah hindang dari pandangannya, bayangannya masih ada loh ya. Ini satu. Kemudian untuk menyelesaikan setelah puasa ada lagi masalah pernikahan. Di dalam pernikahan banyak orang beralasan menunda pernikahan, ada yang karena uang, karena ini dan ini adalah cerdas juga untuk mempercepat pernikahan. Gini loh ya. Jika Anda perlukan 5, Anda boleh menikah dengan orang yang memiliki 5 hal. Tapi kalau Anda tidak perlu 5, ya jangan 5 dong, memperlambat langkah Anda. Saya perlu 1 tok, ya 1. Biasanya terlalu idealis. Maksudnya menikah dengan ambisi. Istriku harus begini. Waduh, yang begini nggak mau sama kita. Atau langka. Padahal kita bisa mengambil begini, ini yang ada lihat perempat. Saya butuh 4 tok kok. Saya seorang laki-laki, saya butuh seorang wanita. Oke lah, cantik. Ya nggak punya fulus nggak apa-apa, keluarga fakir. Saya ingin mengangkat dia. Pendidikan nggak terlalu bagi saya. Ada yang pendidikan harus ini, sah-sah aja Anda merindukan itu. Tapi kalau Anda cerdas, apa yang Anda butuhkan dulu? Anda itu ingin menyangkan, jangan mentang-mentang hobinya sate, kelamaan satenya masih ada di Tegal sana. Sekarang ada tempe di depan yang nggak mau, saya makan nanti saja 2 jam lagi. Rugi, makan tempe dulu, nanti babnya Tegal. Sate. Membuka pintu halal itu dipercepat. Banyak. Nah, makanya sama wanita juga kalau menikah, ada wanita saya menikah pengen status, pengen keturunan, pengen nafkah, pengen ketenangan dan sebagainya. Oke, Anda boleh dengan 5. Cuman ada seorang wanita, saya pengen menikah dengan seorang laki-laki cukup melindungi saya. Nggak punya duit nggak apa-apa, wong saya kaya kok. Ya jangan cari laki-laki kaya, memperlambat langkahmu nanti. Wong duitmu sudah banyak kok. Dan seterusnya. Nah,
Nah, ini Anda memperingan kriteria agar mudah ditemukan di pasar wanita solehat nanti. Pasarnya ada. Pasar wanita solehat ini ada. Kemudian setelah itu, justru tadi dia khawatir, penanya khawatir bahwasanya kalau saya menikah nanti khawatir tidak untuk orang tua dan sebagainya. Ini harus kita hapus dalam kehidupan kita rasa takut itu. Bahkan ini rambu-rambu yang selalu kami sampaikan, bahkan itu termasuk untuk memperindah dengan keberkahan orang tua. Maka yang sering kami sampaikan adalah jadikan pernikahanmu itu adalah untuk tolong-menolong dalam berbakti pada orang tua. Maka pasanganmu adalah mitramu untuk berbakti pada orang tua. Jujur, jika Anda seorang perempuan punya seorang ibu sudah tua, sepuh, jangan takut Anda menikah dengan laki-laki yang benar. Yang repot laki-laki salah kan. Ini kan nikah benar, milih kan, bukan kan terlanjur jatuh cinta tadi. Kalau Anda bisa memilih laki-laki yang benar, lihat apa kemudahan bagi Anda. Anda yang selama ini ngerawat ibu kerepotan ngangkat-ngangkat, suami Anda bisa mengangkat ibunda Anda. Mau nganterin ke sana kemari susah, ternyata suami Anda bisa mengantarkan ibunda Anda. Anda seorang laki-laki punya seorang istri. Ibu yang sakit misalnya, Anda tidak terlalu bisa menyentuh wilayah tertentu, tapi istri Anda bisa kok. Justru jadikan pasangan ini mitra untuk menyempurnakan bakti kita. Rumusnya juga harus dijelaskan. Rumusnya sederhana. Hei para istri, ajari dan bantulah suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukanmu ya. Hei para suami, dengar. Ajari dan bantu istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau semuanya punya prinsip begitu, apa yang kurang? Tidak usah takut menikah. Hari ini pun harus mengakhiri jomblo semuanya ini. Nikah, aminnya banyak ini. Wah. Jadi seperti itu. Menikah bismillah karena Allah. Karena pintu halal harus dibuka. Kalau pintu halal tidak dibuka, nanti pintu haram akan menunggu kita. Buka pintu halal untukmu, akan tertutup pintu haram untukmu dan untuk orang lain. Semoga Allah mudahkan Anda untuk mengabdi kepada ibunda atau ayahanda dengan pernikahan dalam waktu dekat, insya Allah terpenuhi syahwat, terpenuhi berbakti, terpenuhi indah dunia hingga di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.